Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang modul 6, yaitu tentang transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace ini digunakan untuk mencari beberapa soal-soal persamaan yang tak kontinu, di mana dengan metode yang telah dipelajari itu tidak bisa diselesaikan. Maka dengan metode transformasi Laplace, semua persamaan yang tak kontinu itu dapat diselesaikan. Itu definisi dari transformasi Laplace adalah Laplace dari Ft itu sama dengan Fs, di mana integral dari E pangkat min St dikali Ft dt, di mana batasnya adalah dari 0 sampai T hingga. Di sini kita akan cobakan di mapel. Sama kita restart dulu. Karena di sini kita menggunakan integral transformasi, kita pakai sintaksnya integral transformasi. Terus coba lihat di modul itu ada soal di mana Ft sama dengan eksponen 3T ditambah T kuadrat. Di sini kita menggunakan definisi dari Laplace. Maka pertama kita asumsikan itu lebih besar dari 3. Terus kita gunakan variabel fd1 dalam kurung S. Terus baik, di sini kita menggunakan definisi dari transformasi Laplace dengan variabel fd1 dengan dalam kurung S. Di situ kan di definisi Laplace itu adalah integral dari 0 sampai T hingga E pangkat min S kali T dikali Fx nya. Ini adalah Fx dari soal di dalam modul. Kita didapat Laplace nya seperti ini, 1 per S kurang 3 tambah 2 per S pangkat 3. Dan sebelumnya kita mencari transformasi Laplace menggunakan integral. Sekarang pada mapel ada satu sintaks namanya Laplace. Di dalam kurungnya ada Fx, terus ada T, S. Kita cobakan dengan soal yang sama pada mapel. Lalu kita akan bandingkan antara fungsi bawaan mapel yaitu Laplace dengan menggunakan definisi dari Laplace itu sendiri. Kembali ke mapel. Kita definisikan suatu variabel yang satu sama S sama Laplace. X nya tadi kita punya, jadi dengan menggunakan fungsi Laplace kita definisikan dulu, kita masukkan fungsinya Fx. Ini adalah fungsi yang ada pada soal di modul. Terus di sini ada koma T, koma S. Maksud di sini adalah kita merubah variabel bebas dari soal. Sebelumnya soalnya kan variabel bebasnya ada T. Jadi kalau kita mau ubah ke dalam Laplace itu kita ganti variabel T menjadi variabel S. Jadi itu maksudnya. Lalu kalau kita lihat dari hasilnya itu sama. Jadi intinya dengan menggunakan Laplace ini, jadi kita dapat mencari suatu persamaan Laplace tanpa harus menggunakan definisinya. Oke, selanjutnya setelah Laplace hanya sudah didapatkan, kita inverskan menggunakan sintak Laplace itu sama dengan, terus kita mau pakai variabel terserah, mau fm1 atau fd1 karena hasil Laplace nya itu sama.
Ini kita menggunakan M1 S T nya semikolon, oke, titik koma. Terus kalau di inverse Laplace itu mengubah S menjadi T, sedangkan pada sintak Laplace itu mengubah T menjadi S. Jadi itu beda antara inverse sama dengan menglaplacekan. Kalau itu menggunakan Laplace T ke S, dan kalau inverse dari S ke T. Oke, selanjutnya kita akan mentransformasi Laplace dari fungsi kontinu bagian demi bagian. Jadi ada suatu fungsi yang kontinu pada selang tertentu. Misal kita ada sebuah tabel PT di mana jadi di sini kita ada sebuah variabel PT dengan isinya adalah piecewise dari T besar dari 0 dan T kecil dari 2. Ini adalah selang dari fungsi ini. Dengan fungsinya ada 1 kurang T. Jadi hasilnya seperti ini. Fungsi ini itu kontinu pada selang 0 kecil dari T kecil dari 2. Terus kalau kita mau plotkan, jadi kalau kita plotkan PT ini dengan discontrol, maka hasilnya seperti ini. Itu ada sebuah garis yang kontinu dari selang 0 sampai 2. Nah, gimana kalau discontrol ini kita hapus? Jadi seperti ini. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah kita definisikan sebelumnya. Ini sebuah garis yang kontinu pada semua titik. Nah, jadi untuk menghapus garis-garis ini kita menggunakan discontrol. Oke. Terus kita mau melaplaskan sama dengan seperti sebelumnya, gunakan sintak Laplace dengan T, terus kalau kita inverse kan, inverse Laplace PS dengan S, T. Ini seperti itu. Jadi harus diingat kalau Laplace itu dari T ke S dan inverse Laplace itu dari S ke T. Oke, selanjutnya pada modul halaman 4 itu ada penyelesaian masalah nilai awal dengan menggunakan transformasi Laplace. Di sini kita ada sebuah persamaan turunan kedua X ditambah 4xt sama dengan sin 3t dengan nilai awalnya adalah X pada T0 sama dengan 2, terus X turunan pertama pada T0 sama dengan 0. Jadi soal ini pada modul-modul sebelumnya ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sintak desolve. Sekarang kita menggunakan transformasi Laplace. Yang pertama adalah kita definisikan dulu persamaannya. Oke. Selanjutnya kita Laplacekan persamaan PDB. Kita masukkan pada sebuah variabel X1 dari PDB, T, maka hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya kita substitusikan nilai awal pada soal pada
hasil Laplace yang ini. X2 kita simpan pada X2 menggunakan sintaks substitusi. Kalau kita lihat di sini, kita mengganti X0 menjadi 2 yang ada X0 yang di sini menjadi 2. Nah, kita mengganti terus yang pertama ada X0 itu menjadi 0. Oke. Di sini tinggal ini sebelumnya ada 2 di 2S 4 plus sekian. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Oke, setelah kita laplaskan semuanya, nanti kita dapat XS-nya seperti ini. Selanjutnya, kalau kita inverse Laplace, S ke S, T. Maka hasilnya seperti ini. Hasil ini akan sama jika kita menggunakan sintaks Deltoff. Oke, selanjutnya pada halaman 5 pada modul kita ada contoh 2 dengan persamaan X turun kedua T ditambah PXT sama dengan PT, dimana PT itu diberikan oleh piecewise Pi/2 kecil dari T dan T kecil dari 3 kali Pi per 2 dengan fungsinya adalah cos dalam kurung 2 kali T, dimana syarat awalnya adalah X0 sama dengan 2 dan X turun pertama 0 sama dengan 0. Pertama kita definisikan terlebih dahulu fungsi non homogennya, itu PT Oke, di sini PT itu didefinisikan cos 2T untuk T dari 0 sampai 2pi dan 0 selainnya. Dan selanjutnya kita definisikan persamaannya. Setelah kita definisikan persamaannya, lalu kita laplaskan. Oke, setelah kita laplaskan, selanjutnya kita masukkan nilai awalnya. Oke, di sini kita mengganti X0 menjadi 2. X0 menjadi 2 berarti 2S. Selanjutnya kita mengganti DX dalam kurung 0 itu menjadi 0. Ini jadi 0. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan. Maka penyelesaiannya seperti ini. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita inversekan. Kita inversekan. Maka hasil inverse-nya seperti ini. Selanjutnya kita mau memplot persamaan ini. Kita masukkan dulu hasil ini ke dalam satu variabel.
dan tinggal kita plot XT. Setelah diplot maka hasilnya seperti ini. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.